Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatmini. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kalasan sebagai guru bimbingan konseling sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang tahun 2023. NIP saya 2398013232. Saya akan melaksanakan ujian kerja di SMK Negeri 1 Kalasan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Waalaikumsalam. Mas Niko, Mbak Ria, Mbak Putri, Mas Bagus, silakan duduk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko, Mas Bagus, Mbak Ria dan Mbak Putri sudah datang ke ruang bimbingan dan konseling. Baiklah, sebelum diadakan bimbingan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya memiliki masalah kurang pede karena saya itu kurang tinggi, nggak kayak teman-teman yang lain, kayak Mas Bagas atau teman-teman yang lain tuh bisa main basket tuh kan karena tingginya. Saya kan itu kurang pede untuk bermasyarakat. Jadi kurang, kalian nganu ya. Kalau Mas Bagus? Nah, saya kurang ganteng karena hitam. Padahal Mas Bagus itu udah ini ya, udah ganteng ya, cuma kurang pede dan memiliki konsep diri yang negatif kalau seperti itu ya. Kalau Mbak Ria sama Mbak Putri ada apa ini? Saya merasa kurang pede karena saya pikir saya kurang cantik dan karena tinggi badan saya yang kurang ideal di usia-usia saya gitu. Kalau Mbak Putri? Kok saya merasa kayak kurang putih kulitnya. Padahal kan kalau hitam itu malah eksotis ya, manis. Orang-orang bule itu malah yang dicari malah orang hitam gitu ya. Oke, di sini berarti anak-anak mengalami permasalahan yaitu konsep dirinya rendah atau negatif gitu ya. Jadi di sini Ibu harapkan kalian itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau kalian memiliki konsep diri yang rendah, negatif, itu akan mempengaruhi kehidupan kalian. Pertama nanti mempengaruhi proses belajar kalian, walaupun sepele ya, konsep diri kalian negatif pada diri kalian sendiri. Nah, di sini jadi Ibu harapkan kalian sudah meranjak dewasa, sudah besar, mau tidak mau konsep diri kalian itu harus positif, harus pede, harus percaya diri. Karena apa? Orang-orang itu besok kalau kalian sukses, yang dinilai bukan fisik kalian, tapi kecerdasan kalian, kesuksesan kalian. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian memiliki konsep diri yang rendah, itu akan mempengaruhi kesuksesan kalian juga. Nah, di sini Ibu kuatkan bahwa
kita harus percaya diri. Konsep diri kita pada diri kita harus kita tingkatkan. Seperti itu. Kayak Mas Bagus tidak percaya diri, konsep dirinya rendah itu karena merasa tidak ganteng gitu ya. Padahal menurut orang-orang di sana atau cewek-cewek yang lain ada yang melirik Mas Bagus. Nah, padahal Mas Bagus tidak menyadarinya. Kadang gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki konsep diri yang rendah, itu akan mempengaruhi perkembangan kamu juga, Mas Bagus. Seperti itu. Kayak Mas Niko itu memiliki konsep diri yang rendah karena pendek gitu ya. Karena pengen seperti teman-temannya yang bisa pembasket atau pemain yang lainnya gitu ya, yang seperti diidola-idolakan oleh Mas Niko. Nah, jadi di sini Ibu harapkan Mas Niko juga bisa memperkuat diri bahwa kita basket nggak harus setinggi mereka gitu loh. Tapi emang peraturannya tinggi. Dengan keadaan kita pun kita juga bisa pemain basket seperti mereka, asalkan kita percaya diri gitu. Kalau untuk Mbak Ria, padahal Mbak Ria itu sebenarnya sudah cantik ya. Apalagi nanti sudah bersih, pakaiannya rapi, nah itu nanti juga akan kelihatan cantik lagi, ya enggak? Nah, jadi Ibu harapkan Mbak Ria itu juga harus semangat, harus memiliki konsep diri yang positif untuk diri kita gitu. Jadi Mbak Ria itu harus bisa menghilangkan penilaian yang negatif pada diri kita agar tidak bermasalah ke depannya. Karena kita kurang percaya diri, nanti malas bisa juga belajar, malas ke sekolah, ya enggak? Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk Mbak Putri, jadi kadang orang-orang yang manis itu malah banyak yang nyari gitu ya. Jadi di sini Mbak Putri Ibu harapkan kepercayaan dirinya selalu ditingkatkan gitu loh. Enggak harus karena saya hitam harus putih kayak teman-teman, nah seperti itu. Jadi di sini Ibu harapkan untuk semuanya ya, bahwa permasalahan di remaja itu emang kadang konsep diri yang negatif atau rendah dan penyesuaian diri, kurang pede, nah itu yang dialami oleh masa-masa kalian saat ini. Jadi Ibu harapkan, Ibu juga senang kalian bisa bimbingan ya di sini, bisa konsultasi sama Ibu, karena nanti itu akan mempengaruhi kehidupan kalian. Jadi kalian bisa menutupi dengan kelebihan-kelebihan kalian. Gitu ya. Jadi Ibu harapkan semua itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin Mas Bagus kelebihannya yaitu matematika. Nah, itu bisa membuat kalian meningkatkan konsep diri kalian, percaya diri ya, seperti itu. Kalau Mas Niko, oh ternyata Mas Niko IT-nya bagus. Nah, nanti pelajaran itu kalian tingkatkan, nanti cewek-cewek juga pada deketin,
teman-teman yang lain juga. Ibu yakin mesti kalian jadi pede kalau udah banyak teman seperti itu. Kalau untuk Mbak Ria itu sebenarnya sudah cantik ya. Cuma mungkin karena kurang pede gitu ya, jadi Mbak Ria selalu menganggap dirinya kurang cantik seperti itu. Padahal ya sudah cantik, nah, gitu. Kalau Mbak Putri itu sebenarnya manis, ya enggak? Jadi Ibu harapkan harus pede. Karena nanti kalau kalian udah pada nervous, memiliki konsep diri yang rendah, sangat bermasalah di kehidupan kalian. Oke, seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan kalian mau bisa berubah atau tidak itu nanti tergantung pada diri kalian. Jadi di sini Ibu bisanya hanya memantau kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian, mengingatkan kalian gitu. Jadi Ibu harapkan yang bisa merubah kalian itu sukses, berhasil, dan bisa meraih cita-cita kalian, prestasi kalian bagus, itu diri kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalau kalian memiliki permasalahan pada diri kalian, ya harus kita pecahkan bersama. Kalian bisa berkonsultasi sama Bu Yatmini, bisa WA dulu, cari waktu, nah gitu. Agar memperkuat kalian, kepercayaan diri kalian, konsep diri kalian, gitu. Agar tidak terganggu oleh proses belajar mengajar kalian. Gitu ya. Oke, dengan terima kasih kalian sudah datang ke ruang BK ini. Jadi yang bisa merubah itu diri kalian. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK juga akan menyimpan rahasia sebaik-baik mungkin, permasalahan kalian sebaik mungkin. Jadi Ibu harapkan jangan pada sungkan kalau mau konsultasi ke ruang BK gitu ya. Oke, dengan permasalahan ini yang bisa merubah itu diri kalian. Jadi nggak mungkin kita bimbing hari ini kalian selesai. Jadi Ibu buatkan yaitu perjanjian kontrak. Jadi kalian hari ini bimbingan pertama. Besok Ibu tunggu lagi kedatangannya di ruang BK. Nanti perubahan kalian tentang konsep diri, tingkah laku kalian, dan kepercayaan diri kalian seperti apa, nanti Ibu pantau. Seperti itu ya. Jadi ini surat perjanjian, kalian isi dulu. Lalu bahwa kita memiliki komitmen kalian harus bisa berubah. Seperti itu ya. Bisa kalian baca-baca dulu, besok kalian pahami dulu ya surat perjanjiannya. Habis itu nanti dikumpul ke Ibu bahwa kalian setuju dengan perjanjian kontrak tersebut. Habis itu kita lanjut bimbingan selanjutnya agar konsep diri kalian menjadi positif. Seperti itu ya. Jadi yang bisa merubah dan memecahkan masalah itu ada pada diri kalian masing-masing.
Ibu bisanya membimbing, memantau, menasihati kalian, dan membantu, mendampingi kalian dalam memecahkan masalah. Seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan karena ini udah ujian, kalian yang pikiran-pikiran negatif, yang memiliki konsep diri yang rendah, seperti menilai diri kalian sendiri itu jelek, Ibu harapkan itu dibuang sejauh-jauhnya agar tidak mengganggu proses belajar kalian. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas ya tentang perjanjian kontrak? Ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan? Memang bertanya Bu, di sini kan tertulis bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri pada diri sendiri, itu ada salah satu berlatih self-talk. Itu maksudnya gimana Bu? Oke, melatih diri Mas Niko itu berbicara di depan umum gitu. Jadi makanya Ibu itu kalau pas pelajaran sering kalian saya perintahkan untuk presentasi. Nah, itu gunanya self-talk itu adalah berbicara dengan diri sendiri menggunakan cara yang positif atau di depan umum. Upaya ini juga dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan dengan tepat dan lebih bijak dalam menghadapi masalah hidupnya. Jadi Ibu harapkan anak-anak juga sering baca gitu ya di perpus atau di internet. Sekarang zaman kalian itu lebih enak sekali, bisa berebahan sambil kayak di perpus, baca-baca di Google gitu ya. Apa sih konsep diri itu, apa sih self-talk, apa sih kurang percaya diri, dampak-dampaknya apa, nah, seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mempelajari tentang self-talk ini, yaitu berbicara dengan diri sendiri menggunakan cara yang positif. Jadi Ibu harapkan kalian bisa berpikir selalu dengan yang positif. Gitu ya Mas Niko. Jadi harus melatih berbicara, komunikasi gitu. Jadi sangat-sangat penting kita itu pede di hadapan orang, konsep diri kita meningkat karena kita berbicara dengan di depan orang atau dengan diri kita sendiri bisa dengan yang bagus dan positif gitu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Iya Mbak Putri. penyebab orang-orang kurang pede itu kenapa sih Bu? Oke, Mbak Putri. Mbak Putri itu seringnya dari tadi ya itu memiliki konsep diri yang rendah. Kalau konsep diri yang rendah itu berbagai hal. Ada yang kurang pede, kok saya merasa hitam, saya merasa pendek, saya merasa kurang cantik. Nah, itu adalah penyebab-penyebab orang yang memiliki konsep diri yang rendah. Itu ada pada Mbak Putri, ya enggak? Mbak Putri memiliki konsep diri yang rendah. Jadi di sini Ibu harapkan dengan adanya perjanjian kontrak ini nanti kalian bisa sering konsultasi sama Ibu
bisa WA duluan, bisa sendiri, atau kalau malu sama temennya seperti ini ya nggak apa-apa gitu, agar bertahap, karena konsep diri itu nggak mungkin langsung kalian berubah gitu ya, karena wah saya kan kurang pede karena saya kurang tinggi ya, karena saya kok merasa hitam gitu. Tapi padahal menurut orang itu hitam itu malah eksotis, enggak seperti itu. Jadi Ibu harapkan Mbak Putri itu bisa sering datang ke ruang BK, bisa konsultasi kalau di pas waktu-waktu longgar gitu ya, pas nggak ada pelajaran atau jam istirahat gitu, agar nanti Mbak Putri bisa pede di hadapan orang-orang dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Nanti kita tindak lanjuti Mbak Putri memiliki konsep diri negatif yang seperti apa gitu. Ada yang karena yang diperkuat, jadi Mbak Putri itu karena merasa hitam sendiri di kelas, karena terlalu pendek gitu. Padahal ya kalau umumnya orang Indonesia ya biasa-biasa saja gitu ya. Oke, seperti itu ya Mbak Putri. Oke, yang lain? Ya Bu. Oh ya, Mas Bagus. Merasa gugup saat presentasinya. Gimana caranya mengatasi gugup itu? Oke, kalau Mas Bagus itu nervous ya. Nervous saat presentasi di depan kelas atau di depan umum. Kebanyakan itu semua orang nervous kalau emang berbicara di depan umum. Nah, di sini solusinya yaitu Mas Bagus harus ngafalin dulu materi tersebut. Jadi istilahnya kayak gladi bersih gitu ya. Di rumah, di depan kaca, Mas Bagus sebelum presentasi besok harus belajar berbicara. Kalau di depan kaca gitu kan kita bisa melihat diri kita sendiri. Nah, sambil membaca materi tersebut. Gitu. Jadi itu enggak cuma sekali, berulang-ulang sampai kita pede dan kita hafal. Kalau kita hafal materinya, otomatis kepedean itu meningkat. Dan juga kalian pasti memiliki konsep diri yang positif. Kalau konsep diri kalian sudah positif, Ibu yakin presentasi ke depan pun nervous jadi hilang. Gitu ya. Jadi kalau Mas Bagus pertama harus hafal dulu materinya. Kedua, dibaca berulang-ulang di depan kaca. Bacanya keras dan di kamar gitu. Jadi kan nggak ada yang ganggu gitu toh kalau di kamar. Di depan kaca baca keras berulang-ulang. Ibu yakin kalau Mas Bagus itu sudah hafal, nanti jadi pede gitu loh. Gitu ya. Ada lagi? Saya, Bu. Oh, Mbak Ria ya. Di sini salah satu cara menumbuhkan sikap percaya diri adalah hadapi ketakutan Anda. Sedangkan permasalahan yang saya alami adalah saya kurang percaya diri karena menurut saya kurang cantik, dan kebetulan saya berada di jurusan pariwisata atau perhotelan, dan itu perhotelan itu mengedepankan penampilan atau grooming. Dan saya minta saran gimana cara agar saya bisa menghadapi ketakutan itu. Oke, untuk Mbak Ria kan memiliki ketakutan ya, bahwa dirinya itu merasa kurang pada dirinya gitu, merasa kurang cantik, kurang putih dan sebagainya. Nah, kalau emang di jurusan perhotelan itu
seringnya kan ada namanya materi beauty class. Nah, Ibu harapkan kalian juga memahami materi beauty class itu. Kalau di sekolah memang biasa saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kalian sudah terjun ke lapangan atau PKL di hotel, nah mau tidak mau kamu harus memoles wajah kalian sedemikian rupa agar mau tidak mau tadinya tidak menarik jadi tertarik. Istilahnya dandanlah. Karena apa? Kalau di perhotelan itu kan kita jual jasa. Jasa itu ya harus penampilan. Kita harus rapi, cantik. Nah, kalau udah rapi, kalian dandan, cantik, sejelek apapun pasti menarik. Gitu. Kalau udah menarik, Ibu yakin kalian juga nanti akan pede. Konsep diri kalian jadi positif. Seperti itu. Jadi Ibu harapkan Mbak Ria bisa merawat diri karena Mbak Ria seorang cewek ya. Jadi bisa kelihatan cantik dan menarik. Seperti itu. Oke, untuk permasalahan hari ini sangat kompleks ya. Ada yang kurang pede karena hitam, karena kurang putih, kurang cantik. Nah, itu adalah kalian memiliki konsep diri yang rendah. Nah, kalau kalian memiliki konsep diri yang rendah, itu akan mengganggu tingkah laku kalian, akan mengganggu proses belajar kalian. Bisa males juga sekolah, iya enggak? Karena pikiran atau konsep diri kalian yang rendah. Gitu. Jadi di sini Ibu harapkan yang bisa meningkatkan konsep diri yang positif itu ada pada diri kalian masing-masing. Gitu ya. Jadi Ibu di sini bisanya membimbing kalian, menasehati, seperti itu. Dan karena ini adalah konsep diri kalian rendah, Ibu buatkan perjanjian kontrak. Gitu. Jadi tidak cuma hari ini kalian selesai untuk bimbingan. Ibu harapkan waktu longgar kalian besok bisa hubungi Ibu lagi ke ruang BK atau di mana, monggo yang penting kalian nyaman. Nanti kita lanjutkan bimbingan kita sesuai dengan perjanjian kontrak yang kita sepakati. Oke, seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan kalian sedikit demi sedikit bisa berubah agar konsep diri kalian bisa positif. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Ibu tunggu lagi kedatangannya. Gitu ya. Kamu bisanya hari apa, jam berapa, nanti hubungin Ibu atau Wapri juga boleh. Oke, karena kalian ada pelajaran lagi, Ibu tutup ya dengan menurut agama dan keyakinannya, berdoa mulai. Cukup? Oke. Karena kalian mau pelajaran lagi,
Ibu tunggu besok kalian bisanya hari apa dan jam berapa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, besok Ibu tunggu ya.